Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya yang telah hadir di podcast Koloni Indonesia yang pertama. Selamat datang. Nama saya Ganesha dan di podcast ini kita bakal ngebahas segala jenis tentang pembicaraan mulai dari bisnis, finance, hingga marketing. Dan khusus di episode kali ini kita akan ngebahas tentang kenapa sih kira-kira banyak bisnis yang gagal di tahun pertama. Dan untuk menjawab pertanyaan itu kita udah mengundang nih salah satu narasumber yang sangat-sangat berpengalaman di dunia marketing Indonesia yang telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dan juga pastinya telah menjadi pelaku bisnis juga. Kita undang tanpa berlama-lama lagi Mbak Oci. Halo Halo Ganesha. Mbak Oci. Iya, thank you ya udah ngundang. Thank you sekali sudah Iya. datang ke studio podcast kami. Iya. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Berarti Mbak Oci ini sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun ya? Oke, jadi ini bukan umurnya yang tua, tapi karena saya memulai karirnya dari umur 18 tahun, jadi mulainya yang kemudaan. Wah, jadi hebat ya banget ya. sudah lebih dari 20 tahun di berbagai industri lah. Mungkin kalau saya bandingin ya dengan Mbak Oci, kalau di umur 18 tahun saya masih main-main kayak sama teman-teman saya ya di Nongkrong umur ya. segitu. Masih nongkrong kan ke trek-trekan kebut-kebutan motor gitu enggak kan? Enggak sih. Tapi kalau Mbak Oci sendiri udah mulai awal karir itu tahun 18 itu ngapain aja Mbak kalau boleh Di tahu? umur 18 iya Di umur 18. memulai karirnya seperti kebanyakan warga netizen jelata ya. Aku memulai dari resepsionis, I see. lalu jadi asisten manajer, jadi manajer ya gitulah ya. Industrinya sih yang colorful ya, mulai see. dari trading house, lalu importir, lalu perusahaan IT, distributor server IBM, Macem-macem banget ya. networking, IT dan networking devices gitu ya. Sampai sekarang di finance, di fintech ya. Wah keren banget ya Mbak Oci pengalamannya 20 tahun. Nah, di 20 tahun pengalaman itu Mbak Oci sendiri pernah ngejalanin bisnis ya? Oh iya pasti. Orangnya gak bisa diem jadi nyoba ini itu gitu. Oke, dan semuanya berjalan dengan lancar atau pernah ngalamin gagal Tentu juga? tidak. Ada yang bisnisnya udah tutup. I see. Oke. Ya itu karena idealis, ada bisnis yang aku bangun dari idealisme, tapi ya idealismenya tidak berjalan dengan tren yang lagi berlaku, nggak memahami keinginan ya macam-macam lah I faktornya. see. Nah pas banget nih kalau Mbak Oci pernah ngejalanin bisnis sendiri, kita pengen nanya-nanya nih kurang lebih kira-kira kenapa sih alasan utamanya bisnis itu bisa gagal di tahun pertama? Ini spesifik di tahun pertama ya Mbak ya? Banyak sekali sih kalau mau dibilang ya faktornya. Seperti tadi aku bilang, aku pernah mengalami gagal bisnis karena idealisme gitu. Nah, tapi yang paling mendasar adalah karena kurangnya persiapan, research dan data dari pasar yang akan kita targetkan gitu ya. Jadi bisnis tanpa research itu ya nggak cukup, cuman punya modal, gue punya bisnis insting yang bagus nih gitu. Terus wah ini bisnis yang bagus karena lagi tren, atau gue pengen punya bisnis yang hobi gue, ya nggak apa-apa, itu semua Valid ya? itu valid, itu value buat orang itu gitu. Kalau memang dia punya hobi, punya bisnis insting, tapi yang perlu disiapin juga adalah research dan datanya. Gitu. Itu yang harus kita siapin. Jadi feeling aja nih, feeling gue nih kalau gue bisnis ini karena temen gue di sini, komunitas gue banyak, kayaknya sukses. Punya feeling is good gitu. Cuman ya harus didasari dengan research dan data untuk bisnis yang mau kita jalanin. I see. Jadi sekedar asal nembak tuh nggak, sebenarnya kurang efisien ya Mbak ya istilahnya ya. Betul, banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakuin, kayak seberapa besar target marketnya, terus daya belinya si komunitas atau target market ini seperti apa, terus consumer behavior seperti apa, terus ini juga yang menjadi sering sekali bisnis gagal adalah mikirnya hanya gue pengen jualan ini, gue pengen punya produk dan jasa ini, tapi tidak memikirkan problem solving gitu. Kita harus punya produk dan jasa yang bisa nge-solve problem orang gitu, atau problemnya target market kita. Kita bisa ngatasin pain points apa nih yang dialami sama masyarakat ya. Bisa dengan ngadain survei kecil-kecilan, kan sekarang banyak tuh ya survei tools yang free gitu. Ya kita bisa mulai bikin survei kecil-kecilan terhadap target marketnya, apa yang mereka sukai, kalau saya bikin produk ini, menurut mereka apa yang mereka butuhin dengan produk dan jasa
kalau kita punya produk dan jasa ini, mereka butuhnya seperti apa sih gitu, bisa mengatasi permasalahan seperti apa sih, problem solving dari sebuah produk dan jasa. Jadi selain dari melihat data, kemudian gak asal-asalan dan gak cuma berlandaskan feeling, saya ada pertanyaan juga nih buat Mbak Oci. Seberapa berpengaruhnya kah modal bagi kesuksesan bisnis di tahun pertama? Oke, modal is one thing, Oke. tentu penting. Tapi yang lebih penting dari sekedar modal adalah pengelolaan modal tersebut. Pengelolaan cash flow-nya, aliran uangnya gitu. Ya. Kalau kita ngomongin modal ya, paling gampang adalah bikin list biaya. Itu biaya fixed cost-nya udah paling gampang lah, kita tahu bayar gaji berapa, biaya sewa berapa, beli bahan baku berapa, monthly fixed cost-nya udah kelihatan. Yang susah adalah bikin target penjualannya. Ya. Nah, kadang-kadang target penjualannya itu kurang realistis gitu. Nah, bagaimana cara bikin target penjualan yang realistis? Balik lagi ke data, seberapa besar potensial marketnya gitu, daya belinya seperti apa. Gitu. Oke. Ada contoh nggak ya Mbak Oci kira-kira target penjualan yang menurut Mbak Oci itu nggak realistis, atau yang mungkin Mbak Oci alamin sendiri, atau mungkin teman-teman pelaku bisnisnya Mbak Oci lihat langsung? Ada nggak yang bisa kita pelajari dari situ? Oke, modal ya, kita ngomongin modal dan target penjualan. Oke, pertama yang tadi aku bilang, balik lagi ke target dan survei market kita gitu. Aku pernah bikin restoran Korea, pernah buat restoran Korea. Aku overconfidence, temen gue banyak, komunitasnya lumayan gede. Teman-teman yang penyuka Korea nih. Teman-teman penyuka Korea. Aku ada di beberapa fanbase kebetulan. Ada ibu-ibu drakor. Cukup dalam nih ya. Korea bu nih. Iya, kebetulan aku punya beberapa fanbase Korean fanbase gitu lah ya. Cukup confidence bahwa dengan network dan pertemanan ini gue bisa jualan lah nih gitu. Tapi yang aku nggak prepare adalah begitu kita mengcover market ini, nextnya apa? Pasti bakal stagnan di situ. Dan bagaimana strategi kita ngembangin pasar di luar dari komunitas dan networking kita. That's the real challenge-nya sebenarnya. Gitu ya, waktu itu aku belum cukup deep lah untuk mengukur seberapa besar sih penyuka Korea, penyuka K-pop, penyuka drakor. Dari situ emang semuanya suka makanan Korea ya gitu. Apakah mereka tetap lebih suka nasi Padang gitu? Seberapa mereka mau effort ngeluarin duit untuk beli makanan Korea misalnya gitu. Nah, itu juga research yang waktu itu aku cukup miss untuk melakukan di luar community. Mau di networking, friendship dan komunitas aku udah ke cover, stuck di situ. Bagaimana cara expand keluar dari circle itu gitu? Itu real challenge-nya ya, harus dengan strategi marketing dan sales yang benar sih, memang harus di planning gitu. Berarti boleh dibilang juga targetnya Mbak Oci dengan makanan Koreanya Mbak Oci ini bisa dibilang terlalu niche ya? Enggak juga sih ya, karena aku ada di komunitas itu, jadi rasanya sih bagi aku tidak niche gitu. Dan kan makin kesini juga akhirnya dengan K-pop semakin dikenal orang gitu, orang jadi pengen lihat aja sekarang lebih banyak restoran Korea sih. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau kita balik lagi tadi ngomongin modal ya. Ya. Jadi pengelolaan modal itu yang lebih penting daripada seberapa besar modal yang kita punya. Pemakaian modal yang tepat guna dan efisien itu lebih penting, walaupun cuma sedikit modal kita, tapi kalau kita pergunakan dengan efektif dan efisien, itu lebih apa ya, lebih tepat sasarannya, long lasting gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang di awal bisnis tahun pertama pasti ada aja challenge, masalahnya. Untuk sebagai contoh ya, udah bikin nih aku restoran, ternyata apa? Salah exhaust, harus keluar duit, modal yang tadi itu nggak ada dalam perkiraan kita, akhirnya harus ngeluarin duit lagi untuk bongkar dapur karena supaya
restorannya nggak bau masakan, nggak bau bumbu gitu, exhaustnya mesti kita bongkar. Hal-hal yang kayak gitu yang kita harus antisipasi sih gitu. Jangan sampai kita bikin target penjualan yang nggak realistis dan bikin marketing yang bombastis, fantastis gitu. Kayak baru mulai, ya janganlah kita pakai si bung-bung KOL yang kita mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu loh. Jangan langsung baru buka langsung bakar duit. Ya bakar duit. Itu kadang-kadang emosional sesaat para business owner yang masih ambisius ya. Tuh ya. Gitu. Berarti penting juga memiliki emergency funds lah ya Mbak ya. Kalau misalnya kita amit-amit nih kejadian kita nggak bisa expect seperti kebakaran atau misalnya gempa bumi, itu amit-amit ini ya. Ya itu force major lah ya. Ya kalau memang ada kejadian seperti itu adalah ya yang harus dilakukan para business owner harus tetap berinovasi sih, agile gitu. Apa nih harus dilakukan untuk contingency plan seperti ini gitu. Jadi memang perencanaan penting, bikin business plan itu penting. Gitu. Berarti kalau aku boleh coba sedikit recap ya, pentingnya data, kemudian pentingnya modal, persiapan dan nggak cuma berdasarkan feeling. Itu bisa menjadi salah satu dari banyak alasan kenapa kita harus coba untuk nggak asal-asalan dalam berbisnis di tahun pertama nih ya Mbak Oci ya. Betul. Ya itu tadi pengalaman aku hobi Korea, ya udah gue bikinlah bisnis ini makanan Korea. Ternyata itu nggak cukup gitu. Ya itu harus punya problem solvingnya, lalu inovasi produknya seperti apa, dan perencanaan marketingnya ya. Dan yang terakhir pengelolaan modalnya itu modal. Jangan sampai banyak sekali bisnis tahun pertama itu cuma bisa berjalan 3 bulan, 6 bulan, runway-nya habis karena pendapatan sama pengeluarannya masih belum stabil. Itu di bulan ke-6 udah mulai susah bayar karyawan, sewa tempat gitu. Ya itu karena kurang tajam mengolah target penjualannya gitu. Dari hal-hal yang tadi Mbak sempat sebutin itu kayaknya menurut saya pribadi akan ada perlu sebuah sosok leader ya untuk mengatasi hal-hal tersebut. Kira-kira gimana sih sosok sebuah leader itu berpengaruh dalam menjalankan sebuah bisnis ya, apalagi khususnya di tahun pertama menurut Mbak Oci sendiri? Oke. Yang namanya kita punya usaha itu tuh kayak kita jadi nahkoda kapal gitu sebagai seorang leader di sebuah bisnis. Nah, itu yang namanya kapten kapal itu harus bisa ngarahin gitu. Nah, yang jadi challenge adalah pebisnis yang baru memulai bisnis itu rata-rata belum punya leadership yang cukup sebenarnya untuk memulai bisnis. Misalnya? Ya rata-rata orang-orang yang baru memulai bisnis tuh masih muda gitu, masih ambisius gitu. Mungkin dia belum punya pengalaman jadi leader di tempat sebelumnya. Dan memulailah bisnis dan kalau kita ngomongin leadership ya memang benar ada orang-orang yang born to be leader itu ada gitu, tapi itu one in a I'm not saying million ya tapi ada lah memang gitu. Nah sayangnya leadership ini memang bisa terbentuk itu by pengalaman gitu, gimana dia belajar dari kesalahan sebelumnya dan harus punya strategi yang kuat gitu ya untuk keberhasilan bisnisnya gitu. Nah, seringkali ini untuk leader-leader yang belum siap itu peran ini menjadi krusial gitu di awal. Karena ya itu tadi kadang-kadang leadership itu jadi karena mereka punya pengalaman jatuh bangun, mereka salah di kepemimpinan sebelumnya, dia belajar bisa improve, jadilah dia leader yang bagus kan ya gitu. Nah kalau meng-hire staff yang capable is one thing, itu udah start yang bagus, tapi mempunyai jiwa kepemimpinan itu hal yang berbeda sebenarnya. Misalnya nih aku punya pengalaman ada si staff A sama staff B nggak akur.
staff A nggak suka sama staff B gitu. Di situ terus tuh ada peran leadershipnya dibutuhkan ya. Betul. Kalau misalnya manajer store-nya nggak punya jiwa yang bijak sebagai leader, dia runyam kayaknya itu permasalahan. Dia akan kebawa dengan dramanya karyawan justru. Dia akan kebawa. Ada. Jadi kitchen sama floor nggak akur nih gitu. Kalau leader yang nggak punya pengalaman dan kurang bijak menyikapinya, akan kebawa tuh dengan drama-drama di restoran. Pengalaman aku ya, di restoran sekecil itu aja yang karyawannya cuman nggak nyampe 10 orang, dramanya banyak gitu kan. Nah, jadi di situ jiwa leadernya di challenge. Waktu itu store manager aku masih anak muda. Chefnya umur 40 tahun. Aduh, senioritasnya kerasa banget tuh. Dia sampai bingung, Mbak, aku gimana ngomongnya ya sama chefnya gitu. Aku nggak enak karena kan dia udah berumur, Mbak. Nanti dia ngerasa seperti itulah gitu. Jadi friction seperti itu ada. Jadi aku bilang ya di sini bukan masalah dia umurnya segini, kamu umurnya segini. Kamu harus bisa nge-solve problem ini gimana, ajak duduk semuanya. Di breakdown problemnya apa, kenapa situ sentimen sama si ini gitu, kenapa dari kitchen ngeluarin order seperti ini, jangan jadinya ini sebenarnya sistem restoran yang harusnya profesional dibawa ke personal gitu. Jadi ya duduk bareng, di breakdown masalahnya apa, problem solve-nya seperti apa gitu. Dan ini butuh sosok seorang leader sih untuk mengetahui polemik-polemik ini dan bisa menyelesaikannya bareng-bareng ya Mbak ya. Iya, dan memberikan arahan pastinya. Nah, gak cuma arahan tapi harus bisa motivasi juga tuh ya. Motivasi memotivasi karyawan gitu. Terus mengelola kinerja mereka supaya tetap stabil gitu. Yang namanya manusia kan nggak kayak 100% tiap hari cheerful dan colorful gitu ya. Pasti ada ups and down-nya. Nah, itu gimana mengelola kinerja karyawan dan tetap motivasi supaya resultnya tuh stabil gitu. Diperlukanlah sosok seorang leader untuk mengatasi itu. Jangan sampai orang nggak betah. Karena friction seperti tadi si A nggak suka sama si B, menyebabin lingkungan kerja yang nggak enak, turnover jadi tinggi. Ya, gitu. Itu sih salah satu juga ya, karena masalah interpersonal itu salah satu masalah yang paling banyak dialami di kantor, di tempat kerja manapun. Jadi aku selalu bilang sama timku gitu, yang susah itu bukan ngejar target selama lo pada ngikutin SOP, kejar KPI-nya, achieve. Itu udah jalur lurus lah. Yang susah menjadi leader adalah di people manajemennya. Gimana ngelola pikiran, banyak kepala loh yang harus kita manage gitu. Yang susah adalah di people management, bukan how to achieve company target. Itu juga is always a learning process lah menjadi leader. Kebayang banget sih, apalagi dengan banyaknya kayak obrolan-obrolan seperti wah Gen Z seperti ini, wah boomer seperti itu. Generation gap ya. Iya, generation gap itu banyak sekali jadi perbincangan, dan aku sendiri pernah mengalaminya meskipun bukan sebagai business owner. Jadi sosok seorang leader ini perlu sih kita pelajarin, tapi kalau misalnya kita gak punya pengalaman untuk dalam menjalankan bisnis sebelumnya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa memiliki jiwa leadership ini? Karena yang seperti Mbak bilang tadi, ada yang some are born with it, some are learning by doing. Learning. Itu kata kuncinya. Kalau mau jadi pemimpin ya apalagi belum punya pengalaman ya harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak jangan menutup diri, banyak ketemu orang, pelajari behavior orang gitu. Menjalin pertemanan di community, something like that lah. Dengan kita bisa mengenal banyak karakter, kita tahu banyak karakter orang, mudah-mudahan kita tuh bisa jadi leader yang lebih observan ya. Dan kalau kita tahu sifat-sifat orang, kita tahu harus menyikapi mereka seperti apa gitu. Tiap orang cara menyikapinya pasti beda-beda sesuai karakternya kan. Jadi kudu pinter-pinter nempatin diri juga berarti ya. Betul. Nah, ngomongin perannya leader, aku juga agak penasaran sih Mbak sama pengaruhnya seorang pengalaman khususnya ya, seorang entrepreneur dalam menjalankan bisnis. Kalau misalnya memang seorang entrepreneur ini masih belia, as in dia baru mulai, dan tiba-tiba dikasih permasalahan yang berat, menurut Mbak itu pengalaman seperti apa sih yang harus dia lewati dulu untuk bisa mengatasi sebuah masalah?
Oke, seperti tadi aku bilang, Ya. untuk jadi seorang leader di sebuah bisnis itu bagaikan nahkoda kapal. Semuanya tergantung nahkodanya gitu. Nah, aku pernah punya pengalaman waktu itu di 2000 berapa ya? Aku lupa. Mungkin 2000 awal-awal lari belum booming lah. Waktu itu lari sama sekali belum booming. Aku udah ada di situ punya komunitas segala macam, dan aku pengen memberikan informasi tentang lari dalam bentuk printing majalah. Aku pengen punya majalah sport. I see, oke. Itu idealisnya aku karena aku suka membaca Ya, ya, ya. on paper. Waktu itu kita udah bikin strategi, udah bikin tim segala macem. Tapi yang terjadi adalah dunia saat itu sedang shifting ke online Alah. gitu. Berarti nggak ada yang baca ya Dan majalahnya? ya itu makanya sulit untuk memutuskan waktu itu karena Walah. idealisme aku sebagai leader, gua maunya majalah sport, bukan website gitu. Tetap dipush ke situ. Ini idealismenya seorang leader yang Iya. mau memaksakan ke arah yang arusnya ke sono nih. Lu maksa ke sini gitu. Minimal semua orang udah mulai baca dari Waktu itu website. shifting ya, waktu itu pas peralihan shifting orang mulai ke website itu kayak I 10 tahun yang lalu mungkin ya, 10-15 tahun yang lalu gitu. Dan ya idealisme itulah yang akhirnya menghancurkan bisnisnya gitu. Ya itu salah satu pengalaman gak enaknya sih. punya leader, punya jiwa, bukan punya leader, punya jiwa idealisme. Berarti kita harus pinter-pinter ngebalance tuh ya antara kapan harus menjadi seorang leader dan kapan kita harus bisa sabar ya. Dan idealis, menjadi seorang idealis. Oke. Sukanya ini, maunya ini aja, sementara arusnya adalah ke sana gitu. Membaca market needs ya, balik lagi gitu, marketnya ke arah mana. I see. Nah, ngomong-ngomong soal kebutuhan market, kita semua tahu lah ya di sini pasar yang paling booming, yang paling banyak dilakonin sebagai pelaku usaha adalah F&B dan makanan. F&B dan fashion ya. Menurut Mbak, aku sih dengar-dengar ya, kedua bisnis tersebut, industri tersebut, salah satu yang paling rentan. Betul. Itu kenapa ya kira-kira? Pertama, industri itu marketnya nggak pernah mati. Ya. Pasti ada gitu. Semua orang pasti butuh makan, semua orang pasti butuh pakaian Ya, gitu sandang ya. pangan ya. Sandang pangan gitu. Jadi entry barrier-nya tuh rendah gitu. Bahkan aku punya uang 2 juta aja, aku udah bisa sebenarnya. Semua orang bisa, semua orang bisa. Punya bisnis makanan dengan modal seminim-minimnya, kita udah bisa start dengan bisnis makanan gitu. Jadi pemainnya banyak. Marketnya luas, tapi pemainnya juga banyak gitu. Nah itu yang bikin orang mau masuk ke industri itu gitu. Kayaknya karena gue mudah. bisa nih gitu ya. Tapi dengan besarnya market dan banyaknya pemain, pasarnya juga udah sangat jenuh. Saturated ya. Iya, udah saturated and kompetisinya juga sangat tinggi gitu. Kompetisinya sangat tinggi dan banyak yang nggak sabaran, cuman ngikutin tren sesaat. Nah di situ tuh yang bikin bisnis tahun pertama mereka akhirnya nggak kuat, terus collapse gitu. Iya ya, apalagi Karena ngikutin tren ya. di Indonesia sendiri aja untuk satu jenis makanan tuh bisa minimal ya di satu area itu 5 restoran yang berbeda yang jualin hal yang sama. Betul. Sebenarnya ya makanan kan juga tren-trenan, nggak kayak fashion gitu. Sama kayak fashion sama ada trennya gitu. Sekarang lagi tren baked cheesecake gitu kan gitu. Terus ya semua kafe bikin cheesecake. Pada masanya dulu cappuccino cincau. Mulai dari depan rumah tetangga gitu ya, di halaman rumah sampai ke kafe, semuanya jualannya cappuccino cincau semua. Tapi apa yang terjadi kalau marketnya udah jenuh? Ya kalau situ mau stay di cappuccino cincau aja, sementara orang tuh udah mulai ke boba gitu. Kan artinya bisnis owner itu harus agile gitu loh. Ini kalau marketnya udah jenuh harus ngapain nih? Mungkin gitu. kalau Mbak inget di tahun 2020 pas awal-awal Covid, semua orang bikin dalgona, termasuk restoran dan kafe. Betul. Gak lama mereka udah gak jualan lagi sekarang ya. Sekarang dalgona ada dalgona cake. Dalgona cake. Out of topic ya. I see. Menarik tadi Mbak sempat cerita tentang restoran Korea. Ini aku ada pertanyaan khusus nih. Ada nggak sih yang Mbak lakukan secara spesifik untuk bisa mengatasi kegagalan yang Mbak
Oci lakukan, alami waktu itu sebagai business ownernya ya? Dan apa-apa aja sih yang bisa kita pelajarin dari kegagalan itu? Oke, aku nggak bilang is like 100% gagal sih, tapi lebih pada stuck. Stuck ya? What should I do gitu. Satu, pastinya sebagai business owner kita tuh harus agile dan harus full inovasi. Mikir terus, ini kalau stuck gue harus ngapain ya gitu. Jadi waktu itu yang aku lakukan adalah rebranding. Aku melakukan rebranding, aku ganti logo, aku ganti nama bisnis sampai nama-nama bisnisnya. Aku ganti karena nama brand yang pertama itu terlalu mengarah pada satu makanan tertentu, soal topoki. Oh, terlalu topoki ya? Main si orang cuma jualan topoki Iya, gitu. Padahal enggak. Ada makanan lain Ya juga. Itu karena memang awal muasalnya aku memang dari jualan topoki, just topoki. Oke, jadi Terus dikembangin. berkembang sampai jadi restoran. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk rebranding karena dengan embel-embel topoki itu terlalu orang mikirnya ya? topoki doang. Akhirnya kita rebranding, ganti nama, ganti logo jadi Kororok, artinya perut lapar dalam bahasa Korea. Korodok. Kororok. Oke. Waktu itu ini aku ngebahas Kororok harus say hi dulu tuh Opali, Jaljine Soyo, Annyeong. Itu partner bisnis aku Opali. Opali, halo. Aku manggilnya Opa. Kapan Opali datang ke podcast Koloni, Mbak? Bisa nanti aku undang ya. Boleh Opali. banget. Ya terus ini shout out to tim Kororok yang sampai sekarang juga masih ada. Keren. Restorannya masih ada di Kemang, silahkan datang, jangan cobain. Boleh banget. Ada di Kemang ya? Di Kemang. Oke, nanti teman-teman bisa lihat alamatnya di bawah sini. Iya. Kororok placement loh. Produk placement. Oke, jadi waktu itu kita melakukan rebranding karena penjualannya sudah stuck. Yang kita lakukan adalah ini agak berani, yaitu kita hire satu chef ex restoran Korea. Jadi karena marketnya sudah stuck dan kayaknya udah bosan, apalagi pelanggan yang udah bolak-balik ya. Memang kita udah punya pelanggan customer base-nya udah ada, repeat ordernya udah ada gitu. Cuman kan yang pasti mereka pengen coba sesuatu yang beda kan. Jadi kita hire satu chef ex restoran Korea. Dengan hire satu chef itu aja itu sudah bisa mengembangkan banyak produk yang lainnya. Jadi yang udah mulai bosan dengan menu kita sebelumnya bisa datang lagi tuh mencoba menu yang baru. Menu yang lain. Gitu. Jadi ya kita bisa bounce back dengan melakukan satu bisa dengan cara rebranding, lalu pikirin strategi marketingnya seperti apa gitu. Mungkin bisa mencoba yang namanya marketing. Emang kadang-kadang kita harus coba sih. Menurut kita ini udah bener. Nih kayaknya kalau gue melakukan ini, gue sewa KOL ini, kayaknya harusnya bisa naikin omset deh. But you never know until you try it gitu, of course kan. Gak ada rumus pastinya. Gak ada rumus pastinya. Jadi memang kita harus coba mungkin dengan promosi beli 10 gratis 1, beli menu tertentu gratis, dapat free ini gitu. Dapat free gratis makanan ini misalnya gitu. Itu yang waktu itu kita coba lakukan ya, mulai dari rebranding, lalu melakukan strategi promosi yang berbeda gitu, terus kerjasama dengan beberapa rekanan tanpa modal. Jadi kita cari aliansi restoran lain untuk aliansi karena kita maunya mini modal. Iya, itu yang kita pikirin gimana caranya kita bisa expand marketnya tanpa ngeluarin modal besar gitu. Jadi misalnya aku punya Jakarta Timur kayaknya marketnya lumayan nih. Kamu punya restoran nih Gan di Jakarta Timur. Mau nggak lo jadi reseller gue? Lo jualin produk gue. Jadi kayak franchise juga mungkin ya? Enggak franchise sih. Lebih pada kerjasama. Nanti kita revenue share deh gitu. Ada profitnya dari something like that. Oke. Jadi harus agile. Memikirkan sesuatu yang out the box, kayak restoran gue di Kemang, berarti marketnya cuma di Kemang doang dong. Padahal kan bisa lebih luas lagi gitu, bisa satu Jabodetabek. How to gitu. Gue bisa nge-grab satu Jabodetabek. Ya itu aku ngajak teman-temanku yang punya bisnis restoran atau apa gitu untuk masukin produk aku di mereka yang ready to cooknya. Aku cukup tertarik dengan apa yang tadi Mbak sempat mention. Mbak tadi mention restorannya sempat bounce back ya. Di poin mana Mbak merasa kayak dari yang tadinya stagnan, kemudian Mbak ngerasa kayak kita udah kembali lagi nih ke atas nih? Easy sih.
dari revenue aja omset. Iya pastinya Iya, ya. dari omset restoran aja once omset gue kok nggak naik-naik gitu. Terus customer regulernya juga udah jarang dateng. What's wrong nih? Kita harus udah bisa ngebaca ya situasi gitu. Sebagai pebisnis tuh harus punya mindset yang apa ya, agak sensi lah. Apalagi kalau udah ngomongin omset ya, aku rasa semua pebisnis kalau udah benchmarknya adalah omset itu harus udah mulai waspada dan mikirin alertnya harusnya udah nyala gitu. Harus punya spider senses-nya ya, kayak Spider-Man. Tapi ada poin di mana kan Mbak ngerasa setelah menjalankan rebranding, kemudian mengundang chef baru untuk membuat menu-menu baru, itu Mbak ngerasa setelah berapa lama ada kenaikan dan kemudian ngerasa bounce back? It takes like 2-3 bulan lah ya. Wow, gitu. dan itu sangat cepat loh Itu kan hitungannya. kita harus mempromosikan Iya, kan. iya, iya, Kita iya. ada menu baru, kita ada paket Wow, menu, udah beli 10 gratis 1, something like that. 2 sampai Promosinya 3 harus bulan jalan. ya. Iya, promosinya Itu harus keren jalan. loh. Once kita melakukan perubahan, ya kita harus woro-woro dong. Orang gimana tahu kalau misalnya ternyata ada menu baru, soto poki berubah menjadi kororo gitu. Dengan tempat yang lebih cozy, kita renovasi segala macem gitu. Jadi tetap harus ada upaya buat ngasih tahu ke potensial customer kita, we change, we are better and goodier. Kayak gitu. Menarik ya Mbak ya. Tapi aku juga ada satu pertanyaan yang cukup niche sebenarnya. Mungkin kalau Mbak Oci boleh sharing sedikit nih sebagai business owner juga ya, khususnya di bidang restoran. Ada nggak sih yang Mbak Oci lakukan waktu itu untuk memotong cost dengan cara misalnya memilih supplier yang berbeda? Kan seperti yang kita ketahui, setiap supplier memiliki kualitas makanan yang berbeda dengan harga yang berbeda-beda juga. Jadi pertanyaanku adalah, ada nggak sih caranya Mbak Oci untuk memilih vendor yang bagus kualitasnya, tapi harganya tetap miring, nggak harus mahal-mahal? Ya pasti ya, yang namanya business owner pasti pengennya modalnya seminim-minimnya, profit setinggi-tingginya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan menjadikan harga sebuah patokan gitu. Kita tetap harus memperhatikan kualitas juga. Gitu. Kualitas produknya tetap harus bagus ya. Harga murah kalau kualitasnya jelek dan nggak sesuai sama standar rasa atau standar outputnya kita, produk kita ya buat apa gitu kan. Jadi yang bisa dilakukan ya pasti nego ya gitu. Jangan asal murah. Quality tetap harus diperhatikan. Lalu perhatikan juga rekam jejaknya, review dari pelanggan-pelanggan dia atau bisnis partner dia yang lain gitu. Terus tektokannya, komunikasinya enak nggak? Kan kita ada tuh ya ketemu vendor yang kita WA pagi jawabnya sore gitu ya, keburu mati ya kalau emang bahan bakunya habis. Terus tolong dikirim ya, ini kebetulan terigunya habis gitu, kita ngirim WA pagi malam dikirim malam baru dijawab ya, itu nggak bisa lah ya kita. Ada ya vendor yang kayak gitu? Ada banget ya? Ada gitu. Dan yang pasti ya komitmen gitu, komitmen dari vendornya seperti apa. Mereka beneran menjaga kualitas dan pelayanan nggak gitu. Nah buat rekan-rekan business owner yang modalnya minim gitu ya, aku tahu ini pasti baliknya lagi ke cash flow, ya kan, cash flow pengadaan bahan baku itu bisa menjadikan mereka partner sebenarnya, kayak ya kita growth bareng lah gitu, karena kita juga masih kecil, mungkin sekarang order kita masih sedikit gitu, tapi once ini sukses, kita kan aku bisa naikin quantity gitu dalam orderan gitu. Berarti perlu pinter-pinteran dalam dealing juga dealing, ya. Betul, negosiasi dan dealingnya bisa nggak, kalau payment termnya mungkin after delivery atau DP dulu gitu untuk para pebisnis baru ya terutama ya. Cash flow tuh menjadi satu yang bikin sakit kepala kan ya, ngurusin uang masuk dan uang keluar. Jadi cari vendor yang memang mau diajakin partnership bareng untuk grow bareng gitu. Dan pastinya tetap harus komitmen ya. Kalau komitmen bayar, maksudnya komitmen delivery. Gitu. Seperti itu. Supaya nggak gitu. di blacklist tuh ya. Nanti udah dikasih kemudahan, nggak dibayar, besok-besok nggak dikasih lagi untuk ngutang di ininya dia di pabriknya. Gitu. Kayak wah, gitu. Menarik sekali sih Mbak. Ini nggak kerasa udah selama ini kita ngobrol sih Mbak. Mungkin kalau aku boleh coba nge-recap, dan mungkin kalau dari segi Mbak Oci,
secara summarized, kan banyak banget yang tadi kita udah sempat mention ya. Menurut Betul. Mbak, tolong dong dikasih pointer-pointer yang harus kita perhatikan dalam menjalankan bisnis agar dari tahun pertama kita nggak gagal. Silakan Mbak. Oke, yang tadi yang selalu aku mention adalah market research. Market research. Data itu penting. Data itu penting. Seberapa besar target marketnya? Target market, Daya belinya seperti apa? Daya beli. Consumer behaviornya seperti apa? behavior customer. Behavior customernya seperti apa? Itu yang harus kita, data itu yang harus kita punya. Lalu pastinya perencanaan, planning ya, business planning, marketing planning. Gue punya produk ini, gimana gue cara memarketingkannya? Ya. Gimana caranya supaya orang tahu? Gimana caranya supaya orang tertarik? Apa bedanya produk ini sama produk kompetitor? Itu yang kita harus bikin plan. Marketingnya seperti apa? Komunikasinya seperti apa sama calon audiens kita gitu. Dan perencanaannya nggak ngomongin short term dan long term. Kita harus bikin ini 3 bulan benchmarknya harus seperti apa nih, 6 bulan ke depan perencanaannya seperti apa. Kalau perlu bikin sampai 1 tahun. Dan syukur-syukur memang kalau memang mindset kita bagus, positif mindset kita bagus, kita udah bikin tuh 5 tahun ke depan gitu ya misalnya. Itu juga bisa membuat kita perencana yang mateng. Jadi tahu kayak 3 bulan gue akan habis modal ini nih, target penjualannya kira-kira seperti ini, apa yang harus gue lakukan. Kayak 6 bulan harusnya udah kekumpul modal seperti ini nih, modalnya yang balik segini, harus ekspansi atau ngapain ya, atau memperluas yang udah ada aja gitu, ngedalamin yang ada, atau deep or wide gitu pilihannya, kayak seperti itu gitu. Bikin perencanaan, lalu bikin juga contingency plan-nya. If this is not work, what should I do? Kalau ini stuck, tadi aku udah kasih tips ya, gimana cara tahu kita harus pivot nih. Kapan sih pivotnya? Watch your sales dashboard ya pastinya. Kalau merah semua tandanya. Kalau misalnya nih nggak naik-naik, apalagi turun ya. Kalau turun itu udah alertnya harus udah nyala gitu. Nah itu bikin contingency plan. If this is not work, plan B-nya harus ngapain? Plan C-nya apa? Gitu. Itu sih menurut aku ya, dan pastinya harus inovasi, harus ngelihat terus, ngebaca terus market needs-nya, customer needs-nya seperti apa sih. Ingat problem solving yang kita tawarin gak cuman produk dan jasa, tapi problem solve gitu. Misalnya tadi aku cerita aku pernah di komunitas lari, aku pengen jadi vendor bikin jersey. Kira-kira jersey kayak apa sih yang mereka butuhin, yang abis keringetan 3 detik langsung keringkah gitu, atau bahan yang nyaman, enak misalnya. Betul, pokoknya kita pinpoint yang customer butuhin, pain point-nya apa. Itu yang kita tawarkan di produk kita gitu. Lalu tadi bisnis plan yang realistik, target yang realistik, jangan modal bikin warung donat 10 juta, targetnya 1M. Kalau ada yang kayak gitu sih saya pengen join itu sih, harus Mbak. diukur kan. Tadi balik lagi ke nomor 1 ya. Iya. Aku juga mau chip in sih, kalau ada yang modal 15 juta, revenue 1M, ayo lah sini ngobrol sama aku. Itu tadi bikin target yang realistis, mindset problem solver, dan pastinya kita bangun support system buat bisnis kita. Support system. Aku produksi jersey lari nih, ya gue harus join ke banyak komunitas lari gitu. Terus punya bisnis partner yang saling suportif, itu juga penting sih. Halo Opa Isa. Balik lagi aku shout out ke rekan bisnis aku. Aman Mbak, 3 kali juga boleh. Ya kayak gitu sih. Kalau menurut aku ya hal-hal yang perlu diperhatikan. Wah keren banget sih Mbak. Gak kebayang kita udah sampai di penghujung podcast kali ini. Itu tadi bener-bener di list down semuanya. Kita sangat-sangat thankful loh Mbak. Sama-sama. Aku yakin banyak teman-teman pelaku bisnis di luar sana yang bakal kebantu sama poin-poin Mbak barusan. Ya, mudah-mudahan berguna ya. Dan jika teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut tentang topik ini, please feel free untuk kontak kami melalui Instagram maupun YouTube kami. Dan sekali lagi thank you banyak Mbak Uci sudah menyempatkan waktu ya di sini. Thank you juga udah diundang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.